dijauhkan dari ancaman musibah, mara bahaya dan malapetaka-Nya. Diberkahi oleh Allah buah cinta keturunan yang solih dan solihah, mujahid serta mujahidah, khalifah di muka bumi yang cerdas, cerdik dan takwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa, terlebih agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kalau salam pertama tadi agak enggak terpanggil iman. Dikebrak imannya, ada maling. Pos roda penuh. Salam, boleh berikan kata-kata seperti itu. Oh, semangat luar biasa, subhanallah. Maka salam yang pertama lah kata Rasulullah yang akan diterima oleh Allah SWT karena itu penuh keikhlasan. Tapi salam kedua walaupun terpaksa, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita menjadi hamba yang ikhlas di dalam menjalankan risalah kenabian. Amin ya rabbal. Innal hamdalillah alladzi a'tana al-maqdaran 'ala al-a'mali salihah wa yasukuna biha ila bisafil jannah. Usalli wa usallimu 'ala khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha aidan faqala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Aidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna darhima bil amatini kulliha taksuni jal mahabata wa jalala wa hiya lisanun liman arada fasahatan wa yasilahun liman arada qitala. Aidan faqala bilisani imami sauqi fil kitabil muhtaral ahadis an-nabawiyah man asyara asyrata mu'asyiran ghair musyarrafin awalam tarazil dan biqabbalan bisarra lamma sarra jildan mushaf. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bimurad. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati wabil akhwas akhinal kiram, para sesepuh tokoh agama, mudah-mudahan Allah muliakan beliau-beliau, diberikan kemudahan dan kelancaran saat menyampaikan risalah kenabiannya. Ilmu yang disampaikan oleh beliau-beliau sebagai cahaya penerang benar-benar bermanfaat, bermaslahat dunia dan akhirat kelak, sehingga kita yang mengikuti suri tauladan para alim ulama yang ada di tempat ini benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil akhwas sahibul hajat, Adinda Maman, Adinda Intan, hajat beliau di tengah keikhlasan, ketulusan hati beliau mengantarkan putra yang tercinta menuju gerbang marhamah. Dengan harapan niat beliau ini benar-benar dicatat menjadikan nilai ibadah, menjadi takwa pada Allah SWT, sehingga itu adalah daripada pernikahan yang pertama dan pernikahan yang terakhir bagi Ananda Fikri Tuji Ramadan beserta Ananda Neng Suci. Kita doakan calon kedomplay ini benar-benar selama merajut kemudi batra cintanya, Allah jadi satukan melalui akdun nikah wasohinnya, menjadikan rumah tangga yang penuh kerukunan, ketentraman, kedamaian di dalam kalbu mereka berdua, dijadikan mahligai rumah tangga mereka yang penuh kesejahteraan, kebahagiaan dunia akhirat. Alhasil Allah wujudkan mereka berdua, yakni menjadi batra cinta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semua yang hadir yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh dengan secepatnya. Jangan ditunda esok atau lusa. Mudah-mudahan nanti pulang ke rumah masing-masing jodoh Allah segera berikan. Amin. Karena jodoh itu bukan hanya pasangan saja. Biasanya pajangan seperti itu. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengucapkan istighfar.
melainkan kita akan lebih mudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melantunkan dan senandungkan rindu salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah semakin mendekatkan diri kita untuk mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemudahan di iqrar bilisan. Ikrar lisan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran. Allah akan berikan diri kemudahan dikala kita mati husnul khotimah di dalam kubur mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat, tentu yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tempat ini, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa, seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini benar-benar mendapatkan barokah, karomah, izin, ridho, terutama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di malam yang mulia ini tiada kata yang terindah melainkan kata Allah. Kita ini cikal bakalnya diciptakan minas sulbi wa taraib, dikeluarkan dari tulang sumsum dan memancarkan air yang begitu hina. Lalu Allah bentuk menjelma sebagai hamba manusia yang amat sempurna dan paripurna. Allah wujudkan kita sebagai hamba yang benar-benar mulia, sehingga setelah dewasa seperti ini sudah sepantasnya lah kita pandai bertafakur, bertasyakur, bertadabbur kepada Allah yang maha luhur dan maha ghafur. Tentu tujuan ke depan untuk mencapai tatanan hidup yang subur dan makmur, agar pikiran tiap hari tidak melantur, datang dari tempat masing-masing, duduk bersimpuh peluh seperti ini, tidak membawa hati takabur. Langkah kaki dan ayunan tangan kita selama bersemai dan berpijak di muka bumi ini, walaupun selama hidup kita selalu berlumuran dengan noda dan dosa, bahkan tiada hari tanpa dosa, kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita yang berserah di muka bumi ini, ada di tempat yang sederhana ini, yang amat mulia ini, mendapatkan cucuran rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salawat bertaburkan salam semoga dilimpahkan kehariban alam baginda kita yang telah membawakan dari alam kegelapan yang kian menjadi alam terang benderang. Dahulu alam jahiliyah, sekarang menjadikan alam yang penuh dengan fenomena hidayah dan ilmiah, yakni Jenderal Republik Islam kita dari Masyrik sampai Maghrib, yang telah mengibarkan panji-panji kebenaran dan kebesaran Islam lewat syair dan syiar yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat, ikhwan dan akhwat, tentu yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya atas nama sekaligus Sahibul Maqasid, Sahibul Hajat, Adinda Maman dan Adinda Intan beserta seluruh keluarga beliau mengaturkan ribuan terima kasih yang datara. Ini hanya sebatas haul, artiannya kebetulan beberapa bulan yang lalu beliau menegur saya, "Kang, tolong isi sedikit." Jangan semua diisi orang-orang yang hebat-hebat, tapi di lingkungan kami pun juga, di lingkungan Parung, ingin diisi oleh akang sewaktu-waktu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke tempat ini. Kalau dengan Bapak RT sering sekali, karena Pak RT di sini paling baik, sering ngasih duit, sering ngasih rokok ke saya. Tahu kalau pulang ngasih duit. Ya Pak RT, alhamdulillah barokah. Hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat, kalau kita simak Ananda Fikri Puji Ramadan beserta Neng Suci ini akan melangsungkan salah satu sunnah Nabi. Mungkin kita teringat ada suatu kejadian yang paling hebat. Kita bisa membandingkan. Semua mustami yang hadir tinggal memilihnya
semua manusia ini akan mengalami tiga diramaikan. Yang pertama, pada saat kita lahir diramaikan dengan diadakan akikah. Betul? Masih teringat kita di Hitan? Diakikahkan? Sempat Pak diakikahkan kita oleh orang tua? Alhamdulillah, baru-baru sempat. Karena orang tua dulu kita baru-baru ingat bakal beli kambing 2, bakal mempertahankan hidup aja. Padi itu adalah 8 bulan baru bisa dipetik. Itu masih zaman-zaman waktu saya kecil. Teringat di tahun 70-an seperti itu, tahun 80-an juga seperti itu. Masih semakin kemari petikan padi baru bisa 1 tahun 3 kali. Tapi masa diakikahkan kita pasrahkan urusan Allah SWT. Kepada siapa? Ibu dan bapak. Kewajiban ibu bapak kita pada saat diakikahkan. Pak, saya sudah mampu, saya belum diakikahkan. Kita tanya kepada orang tua saya, bagaimana mengakikahkan diri saya sendiri? Itu adalah waladin solihin, bagian daripada anak yang soleh. Ada di sini yang mengakikahkan sendiri? Ada? Kayaknya jauh, lupa, malah ambil-ambilin aja. Itu kewajiban orang tua. Yang kedua, pada saat diramaikan, pada saat kita dipanggil oleh Allah, semua orang berbondong-bondong meramaikan hadir kepada kita. Betul? Betul? Yang ketiga, kita diramaikan pada saat nikah. Itu juga kalau punya duit. Yang paling enak pernikahan sekarang ini. Ini pernikahan paket hemat. Betul? Paket hemat. Kemarin Pak Surya itu menggelegar, konon kabarnya kurang lebih 350 juta untuk soneta. Nggak jadi. Roma cuma datang jam 4 aja. Barita dengan kawan-kawannya hanya datang saat kitanya undang-undang. Tapi ramainya luar biasa, karena masih dalam keadaan kondisi dan posisi yang sekarang kita hadapi masih. Subhanallah. Ini yang 3 tersebut, mana yang paling enak? Apakah pada saat kita wafat diramaikan orang berbondong-bondong mendoakan? Apakah saat kita diakikahkan orang membacakan sholawat seperti tadi, rawi diba atau apa lain sebagainya berjanji? Apakah waktu nikah yang paling enak? Mana yang kita pilih? Nikah. Yang paling enak pada saat nikah. Betul? Subhanallah. Itu yang jawab. Udah nikah belum? Oh, udah, berarti pengalaman kalau gitu. Takutnya anak muda atau gadis nikah, berarti dia itu namanya parabola itu. Parawan jebol kevela. Subhanallah. Bahasa anak sekarang nikah. Nikah itu kadang-kadang diambil daripada singkatan. Nikah atau diambil dari bahasa kirata anak-anak sekarang. Nikah, nikmat, terasa hangat. Subhan. Ini keagungan Allah. Nikah ini suatu ibadah yang terindah dan membawa barokah, aromah, dihiasi dengan berbagai macam rahmat dari Allah. Kadang-kadang sekarang nikah jadi buntu gara-gara tidak punya modal. Dan nikah paling gampang, nggak pakai modal. Modalnya cuma 1, duit banyak, selesai. Modal itu aja. Tapi kadang-kadang anak sekarang nikah itu dikira-kirakan. Bapak masih ingat kirata apa? Kirata dikira-kira tapi nyata. Calana dipancal salilana. Sukro suuk di jero. Porsi cokor di sisi. Bedog di bebed ngarah ke jedog.
cangkir, dicangcang biar mikir. Betul. Sekarang juga sama, nikah pun juga dibahasakan kirata. Kirata, dikira-kira tapi nyata. Nikah lindihan anu bekah. Mantap. Kalau sudah nikah di bahasa kiratakan lindihan anu bekah, ini bahasanya bahasa ngeri. Akan terjadi keluar togel 2159. Jangan dipasang. Ya, itu Singapura mana? PT. Apa 2159? Dua insan menjadi satu, berbuat 5 menit jadi 9 bulan. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Hanya cara kadata sawala, anaknya celaka, ibu bapaknya ke bawah. Jangankan di akhirat membawa siksa, di dunia sudah membawa malapetaka. Itu yang namanya cendol tak berkelapa, menggendol tak berbapak. Itu yang disebut lagi kesononya, yaitu parabola. Tahu parabola? Parawan jebol tihela. Ngeri. Malam minggu ke Binaria, gitu kan? Pulang-pulang ku berbadan dua. Terus sampai ke sononya kan bahasanya lai, panggil aku si Jablay, panggil aku Jablay, jambu be aku lalai. Pulangnya subuh. Mana tadi yang pulang subuh tadi tuh? Tadi ada yang bilang pulangnya subuh. Kalau pulang, nah yang pulang malam-malam, subuh aja sekalian, biar katain Jablay. Tapi di sini insya Allah di Palu tidak ada seperti itu. Kenapa saya berani berkata begitu? Mungkin Bapak semua baru kenal saya. Saya dari tahun 8, dari mulai berdirinya Darul Mutakin sampai tahun 2000 saya ngajar pengabdian di Pondok Pesantren Cawanggon, yaitu Darul Mutakin, Darul Taqwa, Darul Mutakin, Darul Najah, Darul Salam, Darul Budollah. Jadi yang namanya Pondok Pesantren Darderto. Dan sekaligus kalau berbicara masalah Pondok Pesantren, mohon doanya. Sekarang pun juga saya sedang merintis Pondok Pesantren Ummul Huda di belakang rumah, di atas areal tanah 2.500 meter sedang berlangsung dibangun Pondok Pesantren. Dan sekaligus saya sebagai pengasuh, dan saat ini sedang mengadakan penggalian fondasi Masjid 13x16 dengan dana nunggu informasi dari para orang-orang yang hebat. Mohon doanya biar cepat selesai. Kasihan anak-anak yatim kita, kurang lebih 155 yatim kita ini masih keleweran. Sebagian ada di rumah singgah yang saat ini juga kebetulan saya tinggal dengan mereka. Ada sebagian anak yatim kami juga yang ikut, alhamdulillah. Tadi saya bawa rombongan banyak sekali. Jadi jangan-jangan jamaah ini banyak dari rombongan saya, karena 3 mobil gitu. Subhanallah, yang parkir banyak amat sih Pak. Ya, biasa untuk memenuhi panggilan jihad untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Ini dengan bahasa nikah. Tadi Bapak Ustadz Akhilal Kiram telah menyampaikan an-nikahu sunnati. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Paling blok-onnya umat Rasul yang tidak pernah mau niat nikah. Itu termasuk blok-on. Kalau sudah merasakan itu nikmatnya nikah, ketagihan. Betul? Pankihu matobah lakum binan nisa apa? Masna wasulasa warubah. Siapa yang sudah 4 istrinya? Jujur, saya kasih uang 200.000. Jangan malu-malu Pak. Pak Haji, Atos, Opat. Ya, kalau Bapak semua belum 4 istrinya, itu benar-benar suami istiqomah. Ikatan suami tertekan istri di rumah. Betul? Ada yang sudah berani ngacung Pak? Siapa?
200.000 ya. Saya Pak bukan sombong, istri saya 4 Pak. Percaya Pak? Nih istri keempat saya nih, di samping adik saya. Kalau nggak percaya silahkan, betul istri keempat. Ingin kenal silahkan. Ustaz boleh tenteng, kan lumayan dapat baru lagi. Ada nenteng. Na'udzubillahi min sampai besi itu Ustaz. Ini hasil dari mana? Keikhlasan. Pak, saya masih 1. Nah, ini asli orang Jawa Barat seperti itu. Halo Bandung, ibu kota Priangan, boro-boro nyandung, hiji ge teh Paraban. Jeung teu kaliangan. Ini bagian daripada pasutri, pasukan suami takut istri. Kawin lagi. Pak, saya berat izinnya. Akan kebanyakan istri sekarang kan tidak akan mengizinkan. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak, Pak, berat minta izin apa berat minta maaf? Baru 1 orang yang jawab. Berat minta izin apa berat minta maaf? Yakin? Berat minta izin? Makanya diam-diam. Udah diam-diam. Pak, pingin kedua, ketiga, keempat, diam-diam, jangan minta izin karena tidak akan diizinkan, betul? Pak, ketahuan, udah kalau sudah ketahuan minta maaf. Setuju? Benar banyak juga bapak-bapak. Subhanallah. Pak Ustadz, saya banget minta izin. Udah, kalau minta izin tinggalkan. Tapi saya udah tinggalan, udah ini Pak kelewatan, udah 3 istri saya. Terus yang 2 bagaimana? Udah ketahuan, udah ketahuan istri mana? Yang mana? Yang pertama. Udah minta maaf aja. Mama, mohon maaf. Saya dalam kegelapan. Karena saat itu adalah setan masuk ke kuping saya. Paling istrinya yang cerdas, karena lu setannya bego. Subhan. Maka menanamkan dengan pernikahan ini, mohon maaf, an'aibahu bisa balabahu di antara suami dan istri. Kalau sudah mulai akdun nikah wasoihin, jangan coba-coba mengumbar tentang keburukan masing-masing di antara suami dan istri. Kadang-kadang yang paling ngeri itu ibu-ibu beli rinso hanya harga Rp1.000, itu ngobrolnya dengan tukang warung sampai 2 jam. Betul. Sanyok itu sampai penuh dengan torennya itu air itu, nggak terasa itu apa yang terjadi. Karena itulah banyaknya ngobrol seorang ibu. Maklum, namanya ibu kan bukan apa-apa, cerewet, bibirnya atas bau. Kalau udah ngomong itu ibu-ibu, Allah berasa Pak. Tapi kalau istri sedang marah, jangan coba-coba ditempasin. Biarkan mereka wak-wak, biarkan mereka berbicara sekarang dewek. Nanti kalau ada kekurangan duit mah pasti kita lagi ke kita sebagai orang sebagai suaminya. Betul? Ini Pak, kurang duit 5.000. Lu tadi perasaan marah sama bapak. Iya Pak, tadi mau keceplosan, pelepasan setan. Iya lu setan, tempas-tempasan. Jadi kalau istri sedang marah, suami diam, insya Allah istri akan malu sendiri. Begitu pula sebaliknya, kalau suami sedang marah-marah, istri diam, suami akan malu juga. Malunya di mana? Ya nggak jauh lah kalau kita. Ya Pak ya, walaupun sudah sepuh usia 100 lebih gitu, tetap aja Pak nggak bisa dibohongin kalau laki-laki mah. Bapak percaya?
Kemarin di kampung Bidara Cina 125 tahun umurnya bapak-bapak, nikahnya kepada usia 21 tahun. Luar biasa. Masih mampu ternyata Pak. Apalagi seusia di sini. Madu kuatnya luar biasa. Ini bagian daripada nikmat yang wajib kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih hebat lagi, dikala suaminya ditinggal sama istrinya, kenapa? Bukan ingin cepat-cepat nikah, ingin ada yang merawat. Betul Pak? Ingin ada yang merawat, bukan karena nafsu. Nafsu mah nomor sekian. Ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka titip lewat malam ini mengemban amanah kita sebagai pahlawan di dalam rumah tangga. Kibarkan panji-panji kemuliaan yang Allah titipkan lewat risalah kenabian yang ditorehkan melalui tinta keemasan yang kita kaji sejak madrasah sampai saat ini, selalu terukir dengan tinta emas apa yang disampaikan oleh para alim ulama dan guru-guru kita. Seorang istri ingin masuk surga, kata Rasulullah, paling gampang cukup pengabdian kepada suami penuh dengan keikhlasan dan ketawaduan, rasa qanaat, waro, yakin, pasrah diri kepada Allah. Insya Allah minimal suami sudah berangkat ke kantor di waktunya sholat duha, minimal 8 rakaat sholat duha, sandarkan kepada Allah, ya Allah, suamiku sedang berangkat mencari nafkah kehidupan, berikan dia kemudahan. Wa in kana fil ardi fahriju, ya Allah, rezeki keluargaku yang masih di langit, tolong ya Allah, fahriju, mohon keluarkan. Bisama'i fangzilhu, ya Allah, masih di langit, tolong ya Allah turunkan. Wa in kana musiran fayasir, dikala rezeki kami keluarga ya Allah masih jauh, tolong ya Allah dekatkan, mudahkan, yang susah dimudahkan. Semua indah bila mana seorang istri mampu berbahasa seperti itu, langsung memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana kadang-kadang kita suka gampang mengeluarkan kata-kata talak. Oh, kelepasan tidak jauh, tidak lepas daripada 57 pasang. Kenapa yang terjadi sampai 57 pasang minimal? Itu sehari minimalnya Pak, maksimalnya 73 sehari penceraian. Boleh dibuktikan. Ternyata dunia mengatakan terjadinya angka perceraian lebih tinggi adalah kaum wanita tidak sabar pada saat menerima hasil karya seorang suami. Banyak yang gugat cerai. Maka bapak-bapak yang sudah waktunya maghrib, nanti lihat hari Senin jam 9, itu lihat jandanya menor-menor Pak. Moy-moy, enggak ada yang kedot, kempot, peot, enggak ada. Enggak ada yang tok, tua, ompong, peot, enggak ada. Bersinar, berbinar, cakep. Sampai saya setiap melihat, begitu dibuka kemarin-kemarin, tanya istri selingkuh saya, dibuka cadarnya, dibuka maskernya, subhanallah, saya istighfar. Untung istri saya selalu mengingatkan, ayah, alhamdulillah ayah masih istighfar. Dilihat bagaimana? Dosa. Enggak dilihat barang bagus, kan sayang. Akhirnya hanya mengucapkan istighfar. Subhanallah. Lagi panennya penceraian 73 pasang sehari. Bayangkan dikali 5 hari, paling sedikitnya 57. Begitu dilihat, dianalisis, apa yang terjadi? Banyak penggugat cerai. Jadi banyak wanita-wanita yang meminta dan memilih lebih baik menjadi janda daripada hidup melarat dengan suami tidak berkarya. Maka titip di sini para suami-suami,
empanin istri bila mana kita masih makan. Kata Rasul kan begitu, kasih makan istrimu dikala kamu masih makan, belikan pakaian baru bakal istrimu manakala kamu masih memiliki kemampuan untuk membelinya. Tidak pun kamu mampu, pasrahkan kepada Allah. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini betapa indah ayat dalam 1000 dinar memberikan gambaran tabir kehidupan kita untuk diangkat harkat, derajat dan martabat, mendapatkan kemuliaan dari Allah sehingga kita menjadi hamba Allah yang tidak putus tali rahmat Allah, tidak putus asa di dalam jalan ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kita selalu putus asa, pulang dagang sedih. Kenapa Bapak udah sedih? Maklumin, tadi dagang bakyak cuma laku 2, untungnya cuma 15.000. Istri zaujatun sholihah, kata Rasul. Bapak, rezeki kita dapat untung 15.000, itu adalah nikmat dari Allah. Bapak jangan khawatir, anak-anak alhamdulillah pagi tadi sudah makan, siang sudah makan. Walaupun untung Bapak hari ini 15.000, Bapak tolong pimpin doa. Sekarang lihat, hidangan makanan sudah siap menunggu dipimpin oleh Bapak sebagai komandan tahlil di keluarga. Tuh diangkat jadi komandan tahlil. Itu suami yang tadinya ngeluh seperti tadi, tatkala seorang istri berbicara begitu sama suaminya langsung sembringah, wajah bersinar dan berbinar tanpa letih dan nanar. Diperlihatkan, Mama, kalau begitu ayo kita makan bersama-sama. Pimpin. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Nikmat. Walaupun hanya sambal di depannya dengan gepuk. Tahu gepuk, Pak? Makannya gep-gerupuk. Ya kalau orang Palu gepuk itu daging yang pakai serunding kali ya. Kalau di saya di Cibinong itu gepuk itu gep-gerupuk. Tanya di belakang bapak dan anak yatim saya. Bener gak gitu? Kalau makan di pondok pesantren saya itu di rumah singgah saya itu betul seperti itu sudah. Tidak lepas daripada kerupuk 2 break 3 hari untuk anak-anak itu. Subhanallah wa tabarakallah. Ini kisah nyata. Jadi walaupun makan dengan gepuk-gerupuk, tapi bahasa istri manis, melemparkan senyum simpul yang terindah di wajah suami. Subhanallah wa tabarakallah, tampak bagaikan bidadari baru keluar dari kayangan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah di situ setelah makan timbul rasa kerinduan ingin memeluk dan mengecup kening seorang istri. Kalau kita kebanyakan bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? 10.000 bakal apa? Gitu kan Pak, bakal sambal. Yang kemarin Bapak kasih 50.000, alah, sudah ditanyain, sudah diungkit-ungkit, uang begitu udah habis. Ada istri yang begitu? Hah? Oh banyak ternyata di sini, subhanallah. Di Parung ada, Pak? Ada? Ada. Masih mau diurus? Mau dibuang, belum ada gantinya. Enggak dibuang, tiap hari bikin kesel. Kelihatan udah cemberut, kecut, kayak buntelan kentut. Tapi serba salah. Apa yang mau dikatakan? Ini perlunya kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada keluarga kita yang kita hadapi bersama. Di sisi lain, apa yang terjadi?
Jangan coba-coba mengumbar bahasa walaupun itu canda. Kemarin terjadi di pengadilan bukan sebulan lalu, 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu pada saat diinterogasi bahasanya canda. Nah, itu walaupun bahasa canda itu udah menyangkut kepada nilai agama, berkaitan dan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong nah, itu bukan permainan bahasa itu. Udah kalau gitu aku pulangin aja ke ibumu. Itu udah jatuh talak 1 nah. Tapi suaminya sudah bersumpah tidak mau menceraikan. Tapi istrinya sudah bersumpah lagi di hadapan hakim tidak mau menerima hadirnya seorang suami yang menyakiti dengan kata-katanya itu. Akhirnya lumayan alot. Aturan sebulan 2 bulan selesai, akte cerai keluar. Sampai saat ini belum, Pak. Udah begitu apa sampai saya bolak-balik apa yang terjadi? Penceraian, akte cerai sudah selesai, terus salinan cerai sudah selesai, kurang lebih 12 lembar, dibuktikan dengan akte cerai hologram dan barcode-nya, ternyata udah indah. Sekarang dicabut lagi, Pak, menunggu 7 bulan lagi. Kenapa? Karena ada harta gonogili yang tertinggal. Akhirnya mentah lagi. Maka diharapkan kepada semua bapak dan ibu, terutama kepada pengantin anak-anak fikri dan yang suci, tolong jangan gampang, jangan mudah mengeluarkan kata-kata, apalagi kata-kata cerai seperti itu. Subhanallah, astagfirullah, masya Allah. Ini hal yang cukup membuat hidup kita bercerai-berai di dalam bahtera cinta rumah tangga. Karena kalau sudah mengatakan cerai kepada istri, apa yang mau dikata? Akhirnya kan sambil nyanyi, cak di dia, cak lebah dia, kalakan cinta murang. Jika kulon, jika kaler, mulon ngetan nyarang. Terus ayah kakaitan, terus mabari antara orang duaan, lain nyai, lain akang, ayeuna geus laina lain. Eta cek peribahasa lagi. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Yang kesepian dua-duanya. Apalagi sudah menjatuhkan talak seperti itu, lebih gampang mengeluarkan kata-kata itu. Ini salamatun ilsan bil hibdil lisan. Selamatnya diri hamba Allah, umatnya Rasulullah, tergantung lisannya. Kepleset kaki ada obatnya, tapi kalau sudah kepleset kesandung lisan kita, susah mencari obatnya. Betul? Ini memberikan gambaran. Apalagi kalau ditinggal sama istri, apa yang terjadi? Bapak pernah ditinggal sama istri? Pernah, Pak? Pernah, Pak? Sedih gak, Pak? Sedih kan? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Sedih, Pak. Apa yang mau dikata? Kalau sudah terwujud mahligai rumah tangga yang kita rajut di tengah-tengah kehidupan yang kita rasakan bersama, pilih apa lagi? Apalagi sudah usia sesepuh seperti ini, seperti saya. Apa yang dicari neko-neko lagi? Mau cari tambahan lagi ke 5, ke 6, ke 7? Setuju? Setuju, Pak? Ini yang doain. Ini Mustami setuju, yang ke 5, ke 6, ke 7, berarti 3 lagi saya berarti. Kalau gitu, ini kayaknya Mustami nyumpahin saya sampai dapat 7 nih. Allahu Akbar. Itu Bapak hanya sebatas hawa malam yang menjadikan saksi keindahan di malam yang sunyi ini dan sesepi ini. Akhirnya lubuk hatiku dan seluruh imajinasiku merasa tergugah.
Dari rangkaian kata demi kata menjadikan kalimat, dari kalimat demi kalimat menjadikan arti surat yang sengaja aku coretkan untukmu yang terkenang, yang tercayang. Oh Maryam, my darling. Tapi seandainya engkau Maryam tidak mampu menerima kehadiranku, Itu HP apa? nestapa musnah semua apa yang kukira. Aku sangka dan aku duga hatimu sekejap itu. Oh, telah berani merobek kemudian bata cintaku padamu. Hancur Mina. Kok ada satu Sudah kali? tak kala si laki mengeluarkan kata-kata indah seperti itu terasuk. Ternyata si akan hebat bujuk rayunya. Akhirnya dia pun juga berpasrah diri. Kang, kalau sudah begitu aku adalah manusia Ardat. Apa Neng Maryam? Oh, berani mengeluarkan manusia Ardat? Aku rela ditiduri asalkan tidak hamil. Oh, kalau begitu aku pun juga Jarum. Apa sih Kang Jarum? Demi janda aku rela untuk mati. Terjadi rasuki setan kepada mereka berdua. Apa yang terjadi? Togel tadi keluar 2159. Dua insan antara Maryam dengan laki itu menjadi satu, berbuat 5 menit jadi 9 bulan. Akhirnya apa yang mereka katakan? Kang, iya. Maryam, iya. Aku ini adalah kumpulan manusia Kansas. Apa sih Kang Kansas? Kami anak nakal suatu saat akan sadar. Setelah sadar, merajut kemudian bata cinta rumah tangga melalui akun nikah wasohin. Insya Allah mereka menjadi bata cinta rumah tangga Ji Samsu. Jiwanya santri, ternyata mereka berdua masuk surganya Allah SWT. Ini kisah kasih tentang hamba Allah. Hanya secarik hawa nafsu yang tak seberapa mempertahankan hawa nafsu, ternyata yang paling mereka tidak kuat hadapi yaitu nafsu syahwat. Maka amanah melalui tausiah maulid ini sedikit dan sekelumit, mohon maaf tidak akan banyak karena semua mustami pun juga tidak biasa kalau lewat jam 11 apalagi lewat jam 10. Karena kalau pengajian bapak-bapak itu sehabis maghrib, isya pun sudah selesai, biasanya begitu. Ada lagi sehabis isya jam 9 paling, itu paling cepat, paling telat itu sudah selesainya. Maka kalau segala sesuatu yang terlalu berlebihan nanti tidak akan tersapi oleh kita semua. Titip lewat sponsor malam yang mulia ini, pernikahan Ananda Fikri Uji Ramadhani beserta Ananda Neng Suci, ya. Hal ini kita jaga martabat mahligai rumah tangga kita. Kita ingat pada saat kita mengadakan perjanjian pertama. Ingat janji pertama, al-waqtu dainun. Janji laksana utama. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Setiap apa yang pernah kamu janjikan di hadapan Allah tentu akan dipinta bertanggung. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Semoga mereka dalam keadaan membawa iman Islam. Tetapkan iman Islam ya Allah. Luaskan alam kuburnya ya Allah. Jauhkan dari segala siksa kuburnya Allah. Luaskan alam barjahnya ya Allah. Jauhkan dari segala sentuhan azab api nerakanya ya Allah. Selama mereka berada di alam barjah, berikan cahaya penerang agar mereka tidak merasa kegelapan ya Allah. Ampuni ya Allah segala kehilapan, kesalahan, dosa-dosa orang tua kami yang telah Engkau wafatkan ataupun masih hidup ya Allah. Ampuni segala kehilapan, kesalahan, dosa-dosa orang tua kami yang telah Engkau wafatkan ya Allah. Dosa kepada keluarganya ya Allah, dosa kepada tetangganya ya Allah, dosa kepada sahabat-sahabatnya ya Allah, terutama dosa kepada kami sebagai anggota keluarga yang ditinggalkan serta masyarakat hal yang banyak ya Allah. Berikan ya Allah kepada orang tua kami suatu tempat yang amat mulia ya Allah, yakni surgamu
surgamu ya Allah, surgamu ya Allah, surgamu ya Allah. Pengabdian mereka terhadap negeri, pengorbanan perjuangan mereka terhadap keluarga yang mereka cintai, semoga Engkau catat jihad fisabilillah mendapatkan pahala syuhada di sisimu ya Allah. Wa bihaqqi suratil Fatihah, wa bihaqqi suratil Yasin, wa bihaqqi suratil Waqiah, wa bihaqqi suratil Rahman, wa bihaqqi suratil Kahfi, wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal da'wati ya karim. Rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Rabbana hab lana min azwajina min azwajina wa dhurriyyatan qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina wa faqih 'alana wa qarabati lana bidina. Monggo bareng 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa dakhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.